Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Perbankan Syariah. Sudah hampir 6 bulan pandemi COVID-19 menempa Indonesia. Dampaknya sangat terasa di semua aspek. Salah satunya adalah ekonomi. Banyak bisnis yang mengalami kesulitan, bahkan terancam bangkrut. Para karyawannya pun terkena imbasnya. Ada yang gajinya dipotong, bahkan sampai di PHK. Situasi saat ini memang penuh ketidakpastian, dan tentunya semua orang menginginkan keuangan yang ideal selama new normal ini. Hal ini akhirnya membuat semua orang mengatur kembali pengeluaran agar lebih menjadi hemat. Berikut adalah cara mengatur keuangan pribadi selama pandemi. Yang pertama, hemat. Stop belanja yang tidak perlu. Karena situasi keuangan saat ini sedang tidak stabil, kalian harus berhemat dengan cara harus bisa membedakan antara kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Pastikan kalian sudah tahu berapa alokasi dana yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu sebulan ini. Setelah itu, kalian bisa menimbang adakah pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihindari. Yang kedua, mengatur kembali keuangan kita. Buatlah daftar rincian pengeluaran bulanan. Kurangi pengeluaran yang tidak penting dan sisihkan sejumlah uang untuk tabungan dan dana darurat. Sebagai contoh, kalian dapat membagi menjadi 2 pengeluaran, pengeluaran wajib dan pengeluaran kebutuhan. Pengeluaran wajib terdiri dari cicilan, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kebutuhan terdiri dari cemilan, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, perbanyak menabung. Usaha untuk perbanyak menabung dengan cara menyisihkan penghasilan secara ekstra. Kalian bisa menggunakan pola 70, 30, dan 0, di mana 70% untuk pengeluaran pokok, 30% untuk menabung dan dana darurat, sedangkan 0% untuk gaya hidup. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Kita harus memutar otak agar kita bisa menambah penghasilan di masa pandemi seperti ini. Saat ini, hal yang paling tepat yaitu mencari peluang usaha yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Sebagai contoh, kita bisa menjual masker kain yang masih bisa kita promosikan melalui media sosial. Yang kelima, memanfaatkan promo. Di masa pandemi seperti ini, bukan hal yang salah jika kita rajin mencari promo. Misalnya, memanfaatkan gratis ongkos kirim dari toko online maupun diskon belanja jika kita membeli banyak akan lebih murah. Ingat ya, bukan berarti banyak promo kita dapat belanja seenaknya. Pastikan budget kita mencukupi atau seberapa urgent barang tersebut. Ingat poin pertama, stop belanja yang tidak perlu. Yang keenam, menghindari panic buying. Di awal masa pandemi virus corona, banyak orang yang melakukan panic buying, memborong kebutuhan pokok dan juga antiseptik. Hindari hal seperti ini, karena dapat menaikkan pengeluaran Anda secara drastis. Lagi pula, stok yang habis akan selalu diisi kembali. Jadi, belilah sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketujuh, mencari hiburan yang hemat. Pandemi virus corona membuat Anda cemas dan stres. Hindarilah melakukan cara-cara yang boros untuk menghibur diri Anda, dan pilihlah sumber hiburan yang lebih hemat.
Contohnya dengan bersepeda atau berolahraga. Selain hemat, membuat badan kita menjadi lebih sehat. Yang kedelapan, menghindari membeli makanan di luar. Cara mengolah keuangan pada masa pandemi virus corona berikut adalah dengan menghindari memesan makanan dari luar dan cobalah membuat makanan sendiri di rumah. Bahkan, jika memungkinkan, kalian dapat menanam sayur di pekarangan rumah agar biaya makan menjadi lebih hemat. Yang kesembilan, menyiapkan emergency fund. Ketika alur pengeluaran Anda sudah diatur, siapkan juga emergency fund agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti kehabisan uang karena di PHK atau kerusakan properti dan perabotan rumah tangga. Pastikan emergensi Anda sama jumlahnya dengan biaya kehidupan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Itulah beberapa cara mengelola keuangan pribadi saat pandemi virus corona yang mengancam ekonomi seperti saat ini. Kelolalah keuangan Anda dengan bijak dan tepat. Walaupun sudah memasuki masa new normal seperti saat ini, jangan lupa untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Yuk kita tetap berusaha melakukan yang terbaik dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sekian video ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.